Oke, kita hargai ininya, apa namanya, semangatnya. Mungkin dia ingin menebus kesalahan biar nggak dibilang magabut kan, makan gaji buta gitu. Cuma ya kita lihat, nah. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Akhirnya sekarang keadaan sudah terkendali, ibuku udah keluar dari rumah sakit, bisa bikin konten lagi. Dan jangan lupa nanti malam kita live streaming. Gila guys, sudah 2 bulan lebih absen live streaming ini. Sudah gatel, mulutku sudah gatel pingin cuap-cuap sampai pagi. Oke, langsung aja sekarang kita bahas beberapa update. Pertama kita lihat The Fry ya. Aduh, kalau tempo hari ada berita Inzaghi masih bingung nih milih antara Acerbi atau The Fry untuk di center back tengah lawan Napoli. Tahu-tahu The Fry cedera. Dan cederanya itu pas latihan kebentur sama siapa gitu. Cuma cederanya sih nggak serius. Jadi kemungkinan pada saat lawan Napoli itu tanggal 5 kalau nggak salah aku terakhir cek, dia sudah fit kembali. Cuma besok Inter kan persahabatan lawan Sassuolo, kemungkinan dia belum bisa main. Kalau dia nggak main lawan Sassuolo ya kemungkinan lawan Napoli Acerbi yang bakal jadi starter. Sementara itu The Fry, kalau sebelumnya The Fry dibilang ya pingin perpanjang kontrak, tapi sekarang kayak mundur lagi gitu. Yang ngincar sudah ada Tottenham, kemudian ada juga ini ikutan Marseille, tapi mereka ngincarnya free pas bulan Juni. So at least Januari kayaknya sih The Fry masih aman ya. Ya bulan Juni yang ngehe ini. Banyak sekali pemain Inter yang kontraknya habis bulan Juni. Kemudian Dumfries semakin banyak peminatnya. Kemarin MU berminat, kemudian Chelsea juga, tapi kemudian Chelsea agak adem. Kemudian siapa lagi aku lupa, Bayern Munchen juga berminat. Nah, kabar terbaru Chelsea kembali berminat karena si bek kanan mereka si Reece James cedera, dan cederanya kayaknya lumayan serius. Jadi mereka benar-benar butuh bek kanan yang oke. Akhirnya Chelsea juga kembali tertarik mengambil Dum. Di sisi lain Inter sudah bilang bahwa untuk mengontrak atau meminjam lagi Lukaku, Inter minta harganya biar turun. Gila, aku nggak ngerti Lukaku ini kontribusinya sudah minimal tapi harganya sangat mahal. Aduh, makanya aku bilang dulu benar-benar kesalahan besar dia meninggalkan Inter. Sekarang udah overweight, cedera, nggak kepake. Aduh. Terus terang aku udah nggak terlalu semangat lagi sama Lukaku. Kalau ada ya syukur, kalau nggak ya nggak apa. Cuma nanti kita akan bahas di akhir lagi tentang Lukaku. Tapi sekarang kita ini dulu, masih tentang Dumfries dulu. Bayern Munchen rupanya sangat tertarik. Nah, kalau Munchen ngambil Dumfries, itu Inter sih pasang harga 60, tapi perkiraanku sekitar 40-an dapat lah si Dumfries ini. Kalau 60 kayaknya agak mustahil. Nah, sebagai penggantinya Inter mengincar Noussair Mazraoui ini dari Maroko, tapi sekarang dia tuh statusnya cuma cadangan di Bayern Munchen. Dia belum mampu tembus tim inti. Kalau kita jual Dumfries terus ngambil Mazraoui ya jelas ini downgrade, ini bukan upgrade namanya. Kalau aku sih yang lebih menarik itu adalah nanti, tapi sekarang kita dari Dumfries ke Brozovic. Brozovic kembali lebih early atau lebih awal daripada yang dijadwalkan. Gila, pemain Inter ini semangat banget untuk ngebela klub. Bahkan kalau kawan-kawan baca beritanya, Natal kemarin si Lukaku nggak ngambil libur, dia tetap ingin latihan biar benar-benar fit lawan Napoli. Oke, kita hargai ininya, apa namanya, semangatnya. Mungkin dia ingin menebus kesalahan biar nggak dibilang magabut kan, makan gaji buta gitu. Cuma ya kita lihat, nah sekarang Brozovic juga gitu, dia earlier than expected sudah berlatih dengan Inter squad. Jadi ya aku sangat ingin ngelihat bagaimana
Inzaghi mungkin loh ya mencoba apa yang dilakukan di timnas Kroasia dengan pasang 3 playmaker. Jadi mungkin pertengahan nanti Barella ditarik. Jadi di lapangan itu akan ada 3 playmaker, Hakan, Brozovic dan siapa lagi satu? Hakan, Brozovic dan Mkhitaryan. Kok lupa Mkhitaryan. Jadi mungkin Barella yang biasanya main full, coba kasih dia setengah ini. Jadi kita bisa punya kayak apa ya? Alternatif gitu, atau mungkin bisa dicoba 3-4-1-2 dengan 2 pivot, Brozo dan Hakan sebagai gelandang bertahan, kemudian di depannya Barella. Kita lihat Barella, kan aku sudah pernah bahas bagaimana Barella kontribusi golnya luar biasa, 5 gol 5 assist. Sebagai gelandang tengah dia nggak ada yang lebih bagus dari dia dalam hal kontribusi gol. Jadi ini sangat sangat menarik untuk dilihat apakah Inzaghi akan melakukan ini lawan Sassuolo nanti. Soalnya kalau lawan Napoli baru coba-coba kan, nggak masuk akal, itu pertandingan hidup mati itu, Pak. Oke, next. Nah, Skriniar nih. Kalau sebelumnya Inter tidak memasang target untuk kapan mau ngasih jawaban, karena gini, Inter sudah ngasih udah ngasih penawaran yang take it or leave it, artinya ya udah final offer, jadi penawaran terakhir. Sekarang tinggal Skriniar gimana. Kalau dia rela dengan gaji sekian yang katanya sih tembus sampai 7,5 juta, itu termasuk add-on, ya udah dia akan tanda tangan. Yang which is kalau misalnya Skriniar tidak bersedia, sangat dimengerti karena PSG nawarkan 9 juta, walaupun kemarin PSG bilang enggak tertarik ngambil Skriniar Januari, tapi di balik layar dia ngeluarin gini lagi, katanya PSG masih mungkin menawarkan gaji yang bahkan lebih besar lagi. Jadi ya naga-naganya kayaknya PSG nunggu sampai dia free sekalian bulan Juni. Dan terus terang aku sudah nggak terlalu optimis kalau soal Skriniarnya. Masalahnya duitnya itu terlalu jauh bedanya. Yang ditawarkan Inter dengan yang ditawarkan PSG, ya sudahlah. Kalau aku sih anggap kita nikmati saja sisa-sisa kebersamaan. Gitu guys. Nah sekarang barulah kita ini Korea, Ambrosio dan Zanotti sudah mulai kembali berlatih. Bahkan Korea sudah full berlatih. Jadi cederanya dia sudah oke. Cuma jangan berharap terlalu banyak kepada Korea. Seperti yang aku bilang, orang yang habis lama cedera itu ya gitu. Kayak lihat Lukaku gimana di Piala Dunia. Korea juga, karena setiap orang cedera kemarin baru sembuh itu kayak mulai dari titik nol lagi gitu masalahnya. Di sisi lain ada harapan bahwa 3 nama ini akan jadi kunci kebangkitan Inter di paruh kedua musim, yaitu Lukaku, Gosens, dan Korea. Nah sekarang Zico kan udah gak masalah, dia perform dengan sangat baik. Lautaro juga gak masalah. Nah masalahnya kan cuma ada 2 nih striker. Lukaku belum tahu, dia memang ngegol waktu lawan Pilsen itu, tapi setelah itu nggak tahu apakah dia bermain bagus atau enggak. Jadi kalau Lukaku bisa bermain bagus, perfect. Kemudian Korea selama ini cedera kambuh, sembuh kambuh gitu terus. Kalau Korea, nggak usah kita mengharap Korea bermain bagus. Tapi kalau Korea dalam sisa musim ini dia tidak cedera, aku yakin sedikit demi sedikit performa dia akan kembali. Karena skill dan teknik Korea itu mungkin salah satu yang tertinggi di antara striker-striker Inter. Kan ada Lautaro, Lukaku, Dzeko, Korea. Kalau dari segi skill saja, dari segi teknik saja, Korea yang paling tinggi. Cuma ya dalam sepak bola modern, skill dan teknik itu faktor kesekian. Ada yang namanya persistence, ada grit, ada pace atau kecepatan, ada naluri, ada positioning, ada segala macam lah. Dan yang terutama yang dibutuhkan Korea itu adalah konsistensi. Yang penting dia nggak cedera aja, dia akan bangkit lambat laun menurutku loh ya. Nah yang terakhir adalah Gosens. Gosens ini dalam pertandingan persahabatan sudah mulai kelihatan bagaimana Gosens yang di Atalanta. Menurutku ini karena dia semakin berani duel, dia semakin berani
sprint yang sangat full power sprintnya, karena biasanya salah satu penghalang ketika orang baru habis cedera itu dia nggak berani benar-benar benar-benar full power gitu, wah lari sekuat tenaga, takut kambuh lagi. Dan faktor yang paling penting adalah teammate, pemain-pemain Inter yang lain sudah mulai mengerti dengan kebiasaan-kebiasaan Gosens, yaitu running pace-nya itu. Maka kalau ada yang bawa bola, biasanya kan kebiasaan Gosens itu memang dia suka langsung melesat lari, dan beberapa belakangan ini semakin banyak pemain Inter yang melihat ini pergerakan Gosens dan kirim bola lambung atau mungkin threaded pass, istilahnya umpan terobosan tapi yang keras gitu loh. Nah, ini akan membuat Gosens semakin berbahaya. Di samping memang kita punya Di Marco yang untuk saat ini harus diakui memang lebih bagus daripada Gosens. Nah, kalau misalnya Dumfries dijual, aku pengen lihat bagaimana kalau salah satu antara Di Marco atau Gosens ini digeser ke kanan. Menurutku Di Marco bisa, karena kalau kawan-kawan lihat, aku lupa lawan apa, Di Marco pernah bikin gol dari sisi kanan gawang lawan. Ingat nggak yang bolanya di kiri, kemudian dia placing shot ke pojok kiri jauh dari kiper. Nah, menurutku salah satu dari Gosens dan Di Marco ini harus dicoba dimainkan di sisi kanan lapangan daripada beli pemain yang belum tentu kan. Gitu sih menurutku. Untuk hari ini, untuk konten kali ini segitu dulu. Nanti malam ingat live streaming, kita ngobrol sepuasnya. Kalau kawan-kawan yang udah sering nongkrong di sini tau lah gimana gaya atau styleku kalau live streaming. Oke, sampai jumpa nanti malam. Ciao guys. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna